Oke, baiklah. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu dengan topik keunggulan bersaing. Dengan anggota, ada saya sendiri, Sebastian Pardede, ada Gabriel Livardona Baban, Kartika Yuda Ramadhani, dan Jahra Adelia Sakina. Baiklah, untuk pembahasan yang pertama yaitu tujuan dari berbisnis. Adapun tujuan utama dari bisnis adalah untuk melayani kebutuhan pelanggan dan mendapatkan keuntungan atau profit, di mana untuk secara umum tujuan bisnis ialah untuk menyediakan produk baik berupa barang ataupun jasa dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan konsumen serta mendapatkan profit dari aktivitas yang telah dilakukan dalam jangka panjang. Nah, untuk tujuan bisnis akan dicapai tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumen saja. Ada beberapa hal yang ingin dicapai oleh seorang pelaku bisnis dalam kegiatan bisnisnya, di mana antara lain, next, ada yang dinamakan dengan market standing. Nah, untuk market standing ini merupakan penguasaan pasar yang akan menjadi jaminan bagi perusahaan atau pihak pebisnis dalam mendapatkan pendapatan penjualan dan juga profit dalam jangka panjang. Yang kedua itu ada innovation, di mana innovation merupakan inovasi dalam produk, baik itu barang ataupun jasa, serta inovasi keahlian. Nah, tujuan bisnis yang ingin dicapai melalui inovasi adalah untuk menciptakan nilai tambah suatu produk. Yang ketiga itu ada physical and financial research, yaitu penguasaan terhadap sumber daya fisik dan keuangan dalam mengembangkan perusahaan menjadi besar dan semakin menguntungkan. Yang keempat itu ada performance and development, yaitu merupakan perencanaan tujuan organisasi dalam bidang operasional untuk dapat mengelola perusahaan dengan baik. Organisasi perlu memiliki berbagai kemampuan dan keahlian yang sesuai dengan profesinya. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kinerja dan pengembangan. Kemampuan manajer melalui serangkaian kegiatan kompensasi yang menarik dan juga program training dan development yang berkelanjutan. Yang kelima itu ada worker performance and attitude, yaitu merupakan tujuan jangka panjang agar tercapainya sikap karyawan terhadap perusahaan atau dalam hal ini sikap buruh atau pekerja terhadap pengelola atau pemilik suatu lahan pertanian dan juga pekerjaannya. Hal ini untuk mencapai tujuan tersebut, maka perusahaan perlu memperhatikan atau di sini pemilik lahan perlu memperhatikan pekerjaan setiap anggota agar dapat dipekerjakan dengan baik dan dapat meningkatkan ketertarikan karyawan atau pekerja pada suatu perusahaan dan pekerjaannya. Dan yang keenam itu ada public responsibility, yaitu merupakan tanggung jawab sosial seperti menunjukkan kesejahteraan masyarakat, memajukan kesejahteraan masyarakat, mencegah terjadinya polusi dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Nah, tercapainya tujuan bisnis akan bersifat jangka panjang kalau itu nanti didukung secara inklusif gitu dari pihak yang terlibat dalam kegiatan bisnis tersebut. Misalkan ada tenaga kerja, supplier bahan, pemilik modal, dan pihak-pihak eksternal lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota kelompok. Selanjutnya adalah apa saja yang menjadi kekuatan bisnis. Next, yang mana kekuatan bisnis itu yang pertama itu adalah niat. Yang dimana kekuatan yang pertama adalah kita harus menguatkan niat diri kita untuk menyalurkan manfaat. Yang dimana manfaat ini ada banyak cara untuk memberikan manfaat ini untuk membuat market yang mana kita dapat mengerti bahwa bisnis kita sendiri itu memberikan manfaat yang kuat serta niat yang sungguh-sungguh yang dimana dapat menyalurkan bagi para konsumen dan para pebisnis lainnya. Dan kita haruslah membuat market bisnis kita untuk para masyarakat itu mengetahui bahwa bisnis yang kita jalankan memberikan manfaat yang kuat. Selanjutnya adalah kejujuran, yang dimana bisnis yang kita miliki harus bisa menyampaikan apa adanya dengan jujur, akan membuat yang menjual lebih tenang, yang menjual lebih lega, dan tidak ada ganjilan saat menjual. Saat menyampaikan apapun yang Anda tawarkan, dan akan membuat orang yang membeli tidak merasa dibohongi. Jadi, bisnisnya hebat adalah bisnis-bisnis yang berani menyampaikan apa adanya. Selanjutnya itu adalah
Komitmen, yang di mana komitmen ini telah menjadi kekuatan yang hebat untuk membuat para pebisnis memiliki keyakinan dan setia dengan bisnis yang dijalankan komitmen yang besar. Dan kuat akan melahirkan bisnis yang sukses sebab ketalenan juga akan berdampak besar bagi penunjang suatu bisnis yang dijalankan. Selanjutnya adalah pelayanan, yang di mana pelayanan menjadi salah satu juga menjadi kekuatannya akan menjadikan bisnis maju, perusahaannya fokus dan melayani dengan hati yang sungguh-sungguh akan menjadikan perusahaan yang kuat, perusahaan yang sehat, dan perusahaan yang akan bertahan yang melakukan pelayanan dengan baik dan membuat konsumen tertarik akan bisnis yang dijalankan. Dan yang terakhir adalah kekuatan dari bisnis itu tersendiri adalah bersyukur, yang dimana pebisnis yang bersyukur pasti memiliki segi all out dalam dirinya, tetapi tulus jika gagal tetap bersyukur, akan tetapi bersyukur ketika semua yang dilakukan secara maksimal dan matang, dan selalu bertanggung jawab apapun akibatnya. Hal ini akan memberikan sebuah kekuatan untuk bisnis yang dijalankan menjadi lebih kuat dan berpengaruh di antara para komitmen yang lainnya. Itulah yang merupakan menjadi keseluruh kekuatan bisnis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yang ketiga ada faktor yang mempengaruhi dari kekuatan persaingan. Yang pertama ada produk. Orang itu akan memuaskan keinginan dan kebutuhannya tuh melalui produk. Produk sendiri tuh merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan, termasuk barang fisik, jasa, pengalaman, kemudian acara, orang, tempat, properti, organisasi, informasi, maupun ide. Kualitas produk sendiri itu merupakan fokus utama dalam perusahaan. Kualitas merupakan salah satu kebijakan penting dalam meningkatkan daya saing produk yang harus memberikan kepuasan kepada konsumen yang melebihi atau paling tidak itu sama dengan kualitas dari produk pesaingnya. Kemudian yang kedua itu ada faktor harga. Harga sendiri itu merupakan suatu nilai yang dibuat untuk menjadi patokan nilai suatu barang. Harga memiliki pengaruh besar terhadap permintaan barang, bagaimana yang sudah dijelaskan dalam hukum permintaan, yaitu bunyinya jika harga semakin murah, maka barang yang diminta itu akan semakin banyak. Kemudian sebaliknya, jika harga semakin mahal, maka barang yang diminta itu semakin dikit. Pengaruh harga terhadap penjualan itu sangat berperan dalam suatu bisnis. Misalkan saja harga bahan bakar minyak naik, maka harga bahan pokok itu juga akan berimbas naik, atau harga sembako. Jadi awalnya hanya harga BBM saja yang naik, maka harga sembako itu juga ikutan melonjak. Harga itu memiliki peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli produk. Jadi sangat menentukan keberhasilan pemasaran suatu produk. Kemudian yang ketiga itu ada faktor lokasi. Ketepatan dalam pemilihan lokasi itu merupakan salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan oleh seorang pengusaha sebelum membuka usahanya. Pemilihan lokasi yang tepat seringkali menentukan keberhasilan dari suatu usaha atau bisnis tersebut. Kesalahan pemilihan lokasi itu dapat menghambat keberhasilan dari bisnis yang akan kita jalani. Lokasi yang strategis dalam artian dia itu mudah dijangkau dapat mempengaruhi persaingan usaha. Keterjangkauan lokasi, penentuan lokasi, serta kemudahan mengakses lokasi usaha tersebut membuat faktor lokasi itu mempengaruhi dalam persaingan suatu bisnis. Kemudian yang terakhir, yang keempat tuh ada faktor promosi. Selain faktor lokasi, yang perlu diperhatikan oleh perusahaan dalam bersaing atau berbisnis itu adalah promosi yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Promosi tersendiri itu merupakan unsur kunci dalam kampanye perusahaan, dan promosi yang paling baik itu adalah promosi yang dilakukan oleh pelanggan yang puas. Dengan demikian, promosi perlu ditangani secara cermat karena masalahnya tuh bukan hanya kita berkomunikasi dengan pelanggan, akan tetapi juga menyangkut tentang seberapa besar biaya yang kita keluarkan atau yang kita butuhkan untuk disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan dari perusahaan kita. Nah, perusahaan dalam memasarkan produknya itu perlu merancang, menyebarkan informasi tentang ketersediaan produk, kehadiran produk, ciri-ciri produk, kemudian kondisi manfaatnya yang diperoleh untuk pelanggan atau calon pelanggan atas produk yang ditawarkan oleh perusahaan kita.
usaha untuk mengenalkan produk kepada pasar, dia itu dilakukan dengan strategi promosi. Contohnya itu ada promotion mix. Jadi dia tuh kegiatan-kegiatan yang mengombinasikan keunggulan produk dan memuju konsumen untuk membeli dari produk kita atau bisnis yang sedang kita jalankan. Next akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada strategi mencapai tujuan perusahaan dalam kaitan sedangkan persaingan merupakan usaha-usaha dari dua pihak atau lebih atau perusahaan yang masing-masing bergiat memperoleh harga atau syarat yang paling menguntungkan. Beberapa bentuk persaingan diantaranya adalah kompetisi strategi dan persaingan ini memiliki syarat satu sama lain. Salah satu dalam dunia bisnis diperlukan menghadapi yang ada dengan menciptakan keunggulan. Nah, terdapat beberapa bisnis yang sebagai berikut. Yang pertama itu ada strategi integrasi vertikal. Nah, yang di dalamnya itu terdiri dari strategi horizontal integration strategi. Yang pertama forward strategi yang menghendaki agar perusahaan memiliki kemampuan yang besar terhadap para pengecer dan bila perlu untuk memperoleh kepemilikan dari produk tersebut. Yang selanjutnya, yang kedua ada backward integration strategy, merupakan strategi perusahaan agar pengawasan terhadap bahan baku lebih ditingkatkan, apalagi pemasok sudah dinilai tidak lagi menguntungkan bagi si perusahaan tersebut, seperti terjadinya keterlambatan dalam penyiapan bahan, kualitas bahan yang menurun, biaya yang meningkat, sehingga permasalahan tersebut dapat tidak lagi diandalkan. Jadi tujuan dari strategi ini adalah mendapatkan kepemilikan dan atau dapat meningkatkan pengendalian. Nah, selanjutnya yang ketiga ada horizontal integration strategy, yaitu merupakan suatu strategi pertumbuhan. Jadi tujuan dari strategi ini adalah untuk mendapatkan kepemilikan dan atau pengendalian dari para pesaingnya. Next. Oke, selanjutnya ada strategi intensif. Nah, strategi ini merupakan dalam pengimplementasiannya, strategi ini memerlukan usaha-usaha yang intensif untuk meningkatkan posisi persaingan perusahaan melalui produk-produk yang telah mereka ciptakan, seperti meningkatkan market atau produk atau jasa yang sudah ada dapat melalui usaha pemasaran yang lebih gencar lagi dan lebih besar lagi, dan juga dapat memperkenalkan produk-produk ini atau jasa tersebut ke daerah-daerah yang letak geografisnya merupakan daerah yang baru ataupun daerah yang terpencil, dan dapat meningkatkan penjualan dengan cara meningkatkan, memperbaiki, dan memodifikasi produk-produk atau jasa-jasa yang sudah ada sekarang. Next. Nah, selanjutnya ada strategi diferensiasi produk. Nah, strategi diferensiasi produk ini merupakan strategi perusahaan untuk menciptakan suatu produk yang unik, yang berbeda dengan para pesaingnya. Keunikan inilah yang merupakan superior value bagi konsumennya. Nah, superior value ini haruslah dilihat dari sisi konsumennya dan bukan dilihat dari sisi si produsen. Beberapa kesalahan yang seringkali dibuat oleh
para produsen adalah seringkali value yang ditawarkan itu bukanlah value yang dicari oleh si konsumennya, atau value yang ditawarkan tidak bersifat unik, karena hampir semua produk dari pesaing menawarkan value yang sama. Nah, oleh karena itu diperlukan adanya strategi ini. Dengan memiliki superior value tersebut, maka perusahaan bisa mendapatkan harga sehingga karena keunikan tersebut, perusahaan dapat menerapkan harga yang berbeda dari para pesaingnya. Next. Nah, selanjutnya ada strategi pertumbuhan. Strategi pertumbuhan ini mengenalkan fitur baru dari produk yang sudah ada. Seringkali perusahaan itu dituntut untuk menjadi lebih inovatif dalam mengeluarkan suatu produk agar dapat terus berkompetitif dengan perusahaan yang lainnya. Nah, oleh karena itu diperlukan strategi pertumbuhan untuk menciptakan produk baru. Next. Selanjutnya ada strategi harga. Nah, harga sendiri merupakan salah satu unsur yang paling kritis dan dari strategi pemasaran suatu perusahaan. Nah, harga ini penting bagi pemasar karena dari harga, pendapatan, dan keuntungan perusahaan diperoleh sehingga keberlangsungan hidup perusahaan dapat dipertahankan. Lalu, harga sendiri merupakan elemen buaran pemasaran yang paling fleksibel dan dapat cepat diubah. Strategi harga ini seringkali meliputi pemberlakuan harga produk yang lebih tinggi dibandingkan dengan kompetitor, terutama ketika ada di fase awalnya. Saat pengenalan produk tersebut, maka perusahaan harus menetapkan harga yang akan digunakan untuk suatu produk. Next. Selanjutnya ada strategi akuisisi. Nah, strategi akuisisi ini artinya adalah membeli salah satu perusahaan lain atau lini produksi tambahan dari produk yang sudah ada. Nah, keuntungan dari strategi ini adalah dengan modal yang besar, maka sebuah perusahaan dapat lebih leluasa dalam menilai potensi bisnis perusahaan yang akan diakuisisi, yang sesuai dengan visi perusahaan si pemilik modal. Next. Dan yang terakhir ada strategi konten. Nah, strategi konten ini merupakan strategi bisnis yang paling efektif dan wajib dikembangkan secara matang dan diimplementasikan dengan benar. Ketika kegiatan bisnis menggunakan strategi yang jelas melalui konten, maka konten akan bekerja dengan efisien. Hal ini karena konten yang dikembangkan akan menjadi lebih spesifik lagi dalam memasarkan produknya. Strategi konten ini setidaknya akan melibatkan pengembangan konten seperti blog, email marketing, dan platform lainnya dan aktivasi sosial media lain yang relevan bagi bisnis. Nah, salah satu aspek yang terpenting dari strategi ini adalah jangan hanya memproduksi dan mendistribusikan kontennya, tapi harus juga lebih responsif terhadap setiap interaksi yang terjadi dari setiap konten yang telah dibuat. Next. Oke, baik, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, demikianlah hasil presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih.